إلا بالله العلي العظيم. Bapak jemaah Masjid Nur Saadah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Marilah sama-sama kita berniat untuk beriktikaf selama kita berada dalam masjid, sambil kita ikhlaskan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sambil memohon semoga Allah melimpahkan selalu kepada kita rahmatnya, berkahnya, ampunan, kurnianya, dan semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Untuk semua itu, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bacaan sholawat yang kita baca di tasyahud, baik yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Pada malam hari ini adalah materi terakhir tentang bacaan sholat berupa doa sebelum kita mengucapkan salam. Doa yang kita disuruh oleh Rasulullah untuk kita panjatkan di penghujung tasyahud sebelum salam, setelah membaca sholawat. Ada doa yang khusus yang beliau ajarkan, yakni Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kita disuruh. Selain daripada itu, banyak doa-doa lain yang bisa kita baca di penghujung tasyahud sebelum salam. Banyak sekali. Di antaranya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sekalian, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang yang paling utama adalah doa yang kita disuruh untuk kita baca sebelum salam. Sudah hafal semuanya, Pak? Maaf, saya mau nanya, Pak ya. Saya mau ngecek saja nih, Pak ya. Tolong angkat tangan, Pak ya, yang belum hafal doa di ujung tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mohon maaf Pak, saya ingin tahu saja Pak ya. Siapa yang belum hafal doa ini Pak? Tolong diangkat tangan Pak. Wow, masih banyak Pak ya. Nah ini Pak, ini kita disuruh Pak oleh Rasulullah, disuruh untuk memanjatkan permohonan perlindungan dari 4 hal. Pertama, azab jahannam, azab jahannam. Yang kedua, azab kubur, azab qabr. Yang ketiga, fitnatul mahya wal mamat, berlindung dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan fitnah dajjal di akhir zaman. Nah, kedudukan doa ini kita disuruh Pak oleh Rasulullah. Kita memang disuruh. Jadi yang namanya
perintah atau suruhan Rasulullah itu sekurang-kurangnya adalah anjuran yang harus kita lakukan, walaupun tidak mencapai wajib, tetapi akan lebih sempurna sholat kita dengan membaca itu. Ustaz, gimana kalau aku belum hafal doa ini? Kalau kita belum hafal, Pak, sebelum kita wafat, kita berupaya menghafal doa ini. Tidak lama, Pak. Saya yakin kita bisa hafal dalam 5-10 menit. Coba Pak, ikuti saya, kita baca 3 kali Pak ya. Pak Haji Zulkifli, kita sambil kita ngapal sama-sama Pak. Iya, oh ya, saya tulis ya. Saya mengharapkan betul bagi bapak yang belum hafal, baiklah ini dihafal, biar surat kita lebih sempurna. Kemudian yang kedua, karena memang doa ini adalah doa yang luar biasa dalam maknanya, asalkan kita paham maksudnya. Dan doa yang sangat penting sekali. Ini bisa dikatakan doa sederhana tapi dalam, singkat tapi besar sekali kandungan doanya. Pak, kita sama-sama baca Pak ya. Kita baca 3 kali. Mudah-mudahan setelah 3 kali ini kita mudah ngapalnya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri. Pak, ini kalau bapak-bapak yang serius belajar, Pak ya, yang kira-kira nggak puas melihatnya boleh ke depan Pak, karena semakin kita mendekat menunjukkan kita semakin penangkapan kita insya Allah semakin kuat insya Allah. Kalau jauh-jauh nggak jelas, takutnya nanti kurang maksimal menangkapnya. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Pakai suara Pak ya. Ini kita sekalian proses menghafal Pak ya. Kan banyak tadi saya lihat yang belum hafal. Ini kurang bagus Ustaz. Oh iya. Ini jahat Ustaz. Sudah kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekali lagi Pak ya. Kalau bapak-bapak mau cepat hafal Pak, menghafalnya pakai suara Pak. Karena suara itu nanti akan ditangkap oleh telinga. Telinga ini akan masuk ke dalam otak. Dan otak akan turun ke hati. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Satu, min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jangan salah baca Pak ya. Jangan salah baca. Karena kalau salah baca itu tidak kita, tidak mantap kita. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini kadang-kadang yang menghambat ini kita kurang pandai baca Quran Pak ya. Kalau gitu saya baca pendek-pendek saja Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya fitnatil
fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal fitnatil masihid dajjal fitnatil masihid dajjal fitnatil masihid dajjal. Ini perlu dihafal Pak ya. Saya sangat bagus sekali. Oh ya, terus sini aja Pak. Ya. Kita baca Pak ya. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya baca al-masihi ad-dajjali 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 al-masihid dajjal. Ini berapa lama Bapak ngapalnya? 10 menit, 4 jam, setengah jam paling. Asalkan memang terus ngapalnya Pak. Cuma jangan Pak dah hafal Pak, malu gitu Pak. Zaman mani hari anak kecil hafal tadi Pak. Ustaz katanya dikit. Ini Ya. nambah ini di tafsir ayat itu Setelah iya. 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 Kita selama ini tidak waktu doa, bukan waktu Enggak, ini akhir sholat. ditambah sholat ya. Akhir sholat. Tapi ini dibaca tasyahud akhir Pak ya. Kalau sholat maghrib doa ini tidak dibaca di tasyahud yang pertama. Kan maghrib kan 2 kali tasyahud Pak ya. 2 rakaat kan tasyahud. Nah, itu sampai innaka hamidum majid saja. Innaka hamidum majid saja. Nanti ketika rakaat yang ketiga kan tasyahud akhir. Nah, baru baca doa ini. Nanti Isya kan ada 2 tasyahud. 2 rakaat kan tasyahud. Nah, setelah 2 rakaat tasyahud itu tidak perlu baca doa ini. Cukup sampai selawat saja. Innaka hamidum majid. Nah, baru dibaca setelah 4 rakaat kan ada tasyahud akhir. Nah, di akhir rakaat keempat itu yang tasyahud akhir sebelum salam, nah ini baru baca ini. Intinya ini adalah doa tasyahud akhir. Kalau subuh tasyahud akhir kena kan 2 rakaat. Nah, ini dibaca. Kalau zuhur tasyahud awalnya itu tidak usah dibaca. Tasyahud akhirnya di rakaat keempat sebelum salam ya dibaca. Demikian juga surat Asar. Jadi jangan dibaca ketika tasyahud awal baca bukan. Di tasyahud akhir. Disunahkan. Dianjurkan, disuruh kita. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kita disuruh untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Pertama, saya ulangin Pak ya. Doa ini kita disuruh Rasulullah untuk kita panjatkan di akhir salat kita sebelum salam. Kita diajarkan Rasulullah untuk memohon perlindungan Allah dari 4 hal. Yang pertama adalah mohon perlindungan dari azab Jahannam. Apa maksudnya Pak? Maksudnya adalah kita memohon kepada Allah supaya jangan sampai tubuh kita ini disiksa di api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari azab neraka,
wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, merekalah orang yang beruntung yang sebenarnya. Ingat Pak ya, kalau udah ada orang siapa apa cita-citamu, ingat ini mohon maaf Pak ya, ini kita bisa mengajarkan diri kita dan bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, apa cita-citamu? Kalau anak-anak kita menjawabnya, aku nak jadi polisi, jadi tentara, dokter, presiden. Ya. Kalau kita berhenti di situ, itu namanya cita-cita yang pendek. Yang seharusnya kita ajarkan, nah cita-citamu apa? Yang kita ajarkan adalah cita-citaku mau meraih surga. Nah itu baru mantap Pak. Karena jarang kan Pak ya orang apa cita mau masuk surga, dijadikan neraka, jarang. Nah ini kita harus rubah seperti itu. Karena kenapa? Cita-cita yang saya sebutkan tadi, dokter, pengusaha, tentara segala macam itu cita-cita yang sementara. Yang sementara, yang belum tentu itu jalan selamat, bukan jaminan untuk dia masuk surga atau neraka. Jadi tentara, dari pengusaha belum tentu jaminan, tidak ada jaminan situ untuk bisa masuk surga. Tapi orang kalau dia cita-citanya masuk surga, maka dunia akan ikut. Kalau dia jadi dokter, wah dokternya, mohon maaf Pak, yang tidak mampu, tidak ada masalah bagi dia. Malah ketika dia mengobati pasien, tulus dia. Keahlian medis dia itu dia iringi dengan ketakwaan. Jadi dia bisa mengarahkan, ini obatnya, tapi Bapak istighfar ya, paling kurang 300 kali sehari. Mantap Pak. Nah gitu kan. Ya maksud saya gini Pak, saya tanya Pak, selama Bapak hidup ada nggak dokter yang ngajarkan ngasih resep? Nah Pak, Bapak baca selawat ya tiap hari paling kurang 100 kali Pak, ada nggak yang kayak gitu Pak? Itulah Pak. Pintar apa aja daripada dokter. Nah iya. Nanya dulu penyakit aku. Kalau aku tahu ini dewe apa dokter. Nah sekalian, kenapa saya sebutkan tadi? Karena sholawat itu bisa kita memohon kepada Allah, dengan sholawat itu kesembuhan. Baca Al-Fatihah bisa kita mohon dengan Fatihah itu, memohon kepada Allah dengan Fatihah yang kita baca itu Allah menyembuhkan kita. Istighfar juga. Karena sakit itu kadang-kadang karena dosa. Membaca Quran juga, Pak. Membaca Quran itu, Pak, itu bisa mengeluarkan otak. Bisa menyehatkan badan. Keimanan yang bagus kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu juga menyehatkan. Itu kenapa banyak orang bisa stres, Pak ya? Karena dia memikulkan beban hidupnya kepada dirinya sendiri tanpa menyerahkan hidup matinya kepada Allah. Sementara Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kan banyak orang dikit-dikit hancur hidupku, engkau menghancurkan hidupku, menghancurkan cita-citaku. Kan lucu ini Pak. Kayak tidak ada Tuhan saja, kayak dia tidak memiliki Tuhan. Kalau dia tahu dia punya Tuhan, Tuhan kan mampu segalanya. Tidak ada kesulitan melainkan Allah berikan pada kesulitan itu jalan dan kemudahan-kemudahan. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak-bapak pernah merasa sakit, diuji, atau punya anak sakit, bilang kepada anak itu, "Nak, kau ini sakit nih, tanda Allah itu sayang sama kamu, nak. Kau dapat ujian ini, insya Allah kau akan jadi orang hebat." Nah, itu bagus itu Pak. Kehilangan suatu, wah semoga Allah memberikan yang lebih baik dari ini. Nah, sorry ya. Jadi
Kita memohon Pak, jadi tapi berdoa ini Pak ya. Ini Pak, doa ini seharusnya jangan kita tidak paham. Kalau kita tidak paham, sama seperti mohon maaf Pak, belum beliau ngomong. Dia tidak ngerti apa yang diomongkannya. Kan sholat itu kan adalah dialog Pak. Cemana kita dialog? Saya dialog dengan Pak Daniel. Saya tidak paham apa yang saya ucapkan ke Pak Daniel. Memang Allah tahu Pak ya, tahu apa yang kita ucapkan. Tetapi apakah patut kita yang memohon, kita tidak paham apa yang kita doakan. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak serius meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang serius kan kita paham apa yang kita minta. Makanya perlu kita pahami. Allahumma wahai Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung, meminta penjagaan, meminta keamanan, memohonkan keselamatan dari apa? Min azabi jahannam, dari azab api neraka jahannam. Emang cak manunya neraka jahannam itu Pak? Neraka jahannam itu Pak, gambarannya Pak ya, ujung tumit kita kena api neraka jahannam Pak. Ujung tumit Pak ya, otak kita mendidih, otak kita matang. Itu baru ujung kaki Pak ya. Ujung kaki Pak kena langsung otak matang, mendidih. Siapa yang tahan Pak? Bapak pernah lihat kan api orang untuk ngelas Pak, yang warna biru itu Pak ya? Itu tidak ada apa-apanya Pak. Apalagi korek api kompor itu, lawang api gas itu Bapak lihat lahar Pak ya, lahar gunung itu yang merah itu Pak ya. Siapa yang tahan Pak? Terjebur situ Pak. Ada yang tahan Pak? Pak, kira-kira ada yang tahan Pak? Kau mandilah kau di apa lahar yang warna merah itu, cukup 5 menit, ku kasih kau 10 miliar. Ada yang galak ada Pak? 10 menit aja Pak, dikasih 10 miliar Pak. Tidak ada yang galak mampu. 10 menit mati dia Pak. Tidak usah 10 menit Pak. Pak, tidak usah 10 menit Pak. Semenit biar dia sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking panasnya Pak. Lawan kalau kena cebur ke situ Pak. Cebur yang itu kan mungkin pastilah meleleh semua tubuh Pak. Semenit itu Pak. Semenit Pak. Sudah meluluh Pak. Kulit ini pasti sudah gosong Pak. Tidak bentuk lagi badan tuh. Itu lahar merah gunung Pak. Dunia Pak. Cuman semenit. Di akhirat nanti Pak, yang hidup 1 hari di akhirat itu bisa ratusan, bisa ribuan tahun. 1 hari Pak. Siapa yang tahan Pak? Siapa yang tahan Pak? Siapa yang tidak ada yang tahan Pak? Satu keberuntungan kita sekarang ini Pak, yang perlu kita boleh kita menangis sekarang Pak, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk menentukan nasib kita nanti. Orang-orang sudah meninggal dunia Pak, sudah, game is over. Game is over. Tidak bisa lagi Pak nak balik Pak, tidak pacak lagi nak berdoa. Makanya Pak, ini kita harus paham tuh, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka ya Allah. Siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka, dipastikan dia akan masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang dijauhkan dari azab neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah keberuntungan yang paling tinggi. Artinya Pak, segala macam yang kita rasakan di dunia ini Pak, baik kenikmatan maupun kesulitan, bencana, cobaan, itu semuanya kecil dibandingkan dengan nasib kita nanti di akhirat. Persoalan azab neraka dan surga ini Pak, persoalan yang sangat besar Pak. Untuk kita tidak diazab neraka dan kita masuk surga itu suatu yang sangat besar. Mohon maaf Pak, profesor, doktor, presiden,
itu tidak ada apa-apanya Pak dibandingkan dengan kita bisa masuk surga. Jadi kalau ada orang Pak ya memiliki, taruhlah Pak, dunia ini milik dia lah Pak, semua emas Pak ya, semua emas intan milik dia galau Pak ya, semua cewek-cewek yang cantik, semiliar istri cantik milik dia galau Pak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Pak. Tidak ada apa-apanya itu Pak. Karena kenapa? Karena hidupnya cuma sebentar. Lalu surga itu Pak seberapa besarnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah, berlomba-lombalah kamu, bersegeralah untuk meraih ampunan dari Allah dan meraih surga. Yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi, luas surganya Pak. Bukan seluas bumi saja Pak, tetapi seluas langit dan seluas langit-langit samawat, langit-langit. Bukan langit-langit ini, bukan langit-langit itu Pak. Berarti langit yang berlapis-lapis, 7 langit. Wal ard, langit Pak. Ada yang bisa mengukur langit Pak? Tidak bisa kita ukur Pak. Itu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Jadi bukannya surga itu sebesar dunia, sebesar arduha, luasnya as-samawati wal ard. Ali Imran 132. Luasnya seluas langit-langit dan bumi. Makanya Pak ya. Makanya Pak, orang yang mengejar surga itu Pak, tidak pelit dia untuk berzikir Pak, tidak pelit dia untuk membaca Quran, tidak pelit dia untuk ke masjid, membantu orang, memberi Pak, memberi apapun itu Pak. Ada harta curah, ada ilmu murah memberi. Ada orang tua Pak, orang tua dijadikan raja, galak dia berusaha payah demi orang tuanya. Mak ini hari Pak, macam mana Pak? Banyak kan anak-anak Pak yang capek kalau disuruh. Bukannya dia mau capek untuk berbakti, tetapi tidak mau capek. Ada orang Pak, mohon maaf Pak, orang Bang Surian, ini ada informasi, ada pembangunan pesantren membutuhkan lagi membangun, mengajak kita untuk berinfak. Coba lihat Pak, tanggapan umat Islam Pak. Biasa baik. Tapi Pak, bagi yang si pemburu surga, ini loka aku ini. Loka aku ini. Bukan kau yang membutuhkan, aku yang membutuhkan informasimu. Aku terima kasih atas informasimu. Karena inilah jalan surga. Bukan orang yang ada halo sekalian, bagi Bapak ini kita lagi perbaikan masjid, luasan masjid, yang ingin berinfak silakan. Bagi yang tidak memburu surga, biasa baik Pak. Biasa baik. Tak pula dia. Kalau dia ngasih, kadang-kadang ya sedikit. Tapi kalau pemburu surga Pak, senang dia Pak, bertanya dia, apa yang dibutuhkan? Hitung-hitungnya, tabungan kesian, bisa berapa yang bisa aku infakkan. Kalau dia merasa tidak maksimal, kemampuan dia misalnya cuma 1 juta atau 2 juta, dia ajaknya anak bininya Pak, teleponnya ini, nak nyumbang tak ini? Ada masjid, ada pesantren lagi bangun. Pak, alang keruginya Pak, orang tua Pak ya, umurnya 60 tahun, punya anak sarjana, lah menikah, lah bergaul anaknya itu Pak. Tapi tidak diajaknya untuk berinfak. Rugi Pak. Anak itu Pak adalah buah yang harus kita nikmati. Bukan hanya mereka datang ngasih makanan oleh-oleh untuk kita Pak. Itu dunia Pak. Cak mana dia itu, anak kita itu Pak ya, pacak berinfak atas arahan kita selama kita hidup. Dan nanti setelah kita meninggal, dia sering berinfak, bukan lagi sering Pak, selalu berinfak atas nama kita. Baru namanya orang tua merasakan buah dari anaknya. Rugi tak Pak? Kita lah besar ke dia, nyekolah ke dia. Setelah dia bekerja berhasil jadi bos, manajer,
jadi karyawan, punya penghasilan yang bisa dinikmatinya. Kita tidak menikmati dunia dan di akhirat. Alangkah ruginya, Pak. Rugi di orang tua, rugi di anak itu. Kenapa, Pak? Karena nasib kita di akhirat itu, Pak, ditentukan selama kita hidup. Dan penyesalan yang paling besar, Pak, kalau sekiranya, Pak, ya, bisa menangis orang yang masuk neraka itu, Pak, ya. Bukan nangis, Pak. Orang yang masuk neraka itu, Pak, bukan lagi nangis, Pak, ya. Bukan lagi nangis, Pak. Tapi apa, Pak? Tapi dia memekik sekeras-kerasnya, Pak, karena tidak sanggup lagi, Pak. Tak sanggup dia, Pak. Apakah setelah dia jadi arang, jadi abu, sudah selesai? Tidak, Pak. Jadi arang, jadi abu, kembali serupa, kembali seperti semula lagi, diazab lagi, dibakar. Terus, Pak, jadi abu, jadi lagi, Pak, dihidupkan lagi. Jangan dikira diazab sekali langsung mati, sudah wassalam. Lemaknya kayak itu. Tidak perlu nak kata Allah khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu dia mati sekali, tidak mungkin kan? Berarti setelah dia mati diazab, kembali serupa lagi, diazab lagi. Oh, siapa yang tahan, Pak? Nauzubillah min dzalik, Pak, ya. Jadi, Pak, kita, Pak, ya, kalau ada ajakan kebaikan apapun itu, Pak, jangan kita, kalau ada orang ngajak, Pak, ya, jangan kita tuh setengah nutup telinga, Pak. Jangan setengah nutup telinga. Ada lagi, Pak. Ada orang kaget belah. Pak, ini kita lagi bangun masjid, bangun santai. Kaget belah. Kira-kira kaget, aku nak bantu. Setelah kaget uang lah nyumbang, kalau aku nyumbang, belum tentu dia nyumbang. Ada menunda kesempatan. Uang Pak, kalau orang sudah datang ke rumah kita membawa brosur, proposal, Pak, ini mohon maaf, Pak, saya mengajarkan etika yang banyak umat Islam tidak paham. Ada orang ke rumah kita, Pak, ya, siapapun itu, Pak, selama orang itu bisa kita percaya, membawa dia surat mohon bantuan atau proposal ke rumah kita, Pak, jangan tidak dibantu. Dan menjawabnya jangan lama-lama, Pak. Tunggulah besok ke sini atau 3 hari lagi ke sini. Atau kalaupun agak lama, awal bulan ke sini. Nah, nanti awal bulan siap kerja. Jangan dia kembali Bapak mengingatkan saya untuk awal bulan. Oh, kaki belah. Nah, sudah lagi kaki belah. Ya, serius namanya. Terus kalau sudah sekali nyumbang cukup? Tidak cukup, Pak. Jadi rumusnya itu, Pak, nyumbang itu sebanyak mungkin, semaksimal mungkin kalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu sekali jadilah. Tapi kalau mampu dia toke, Pak. Kayo nak nyumbang 2 kali, 50 kali tak jadi soal. Ini baru nih, Pak, saya ada yang ngasih saya tanah, kan lagi penimbunan di depan pesantren Al Karim, penimbunan. Saya ditelepon, ini ada tanah, saya terus, alhamdulillah, makasih banyak, saya doakan kan. Datang lagi kali kedua, ini saya tadi sore, Pak, masuk lagi satu truk tanah dia, tapi dia nggak ngabarin saya mau WA tadi, saya mau WA, mau ucapkan terima kasih. Saya nggak tahu nih dia ini beliau ini tanah ini membeli atau apa, saya nggak tahu. Truknya ini dia ngupah atau truknya saya nggak tahu. Nah, sorry ya. Jadi bisa masuk surga, terjauh di neraka itu, Pak, itu kesuksesan yang paling tinggi, Pak, ya. Bukan jabatan presiden, bukan jabatan doktor, profesor, bukan, Pak. Tapi predikat ahli surga, bukan ahli neraka, itu, Pak. Penghargaan, kedudukan yang paling tinggi. Jadi presiden itu, Pak, itu bukan yang tertinggi, Pak.
Presiden itu Pak, itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Bisa masuk surga kalau dia memang pemimpin yang mumpunin Pak. Makanya sekalian sedikit ngomong, kita bantu Pak calon presiden yang tidak mampu itu, kita bantu Pak. Kita bantu, jangan kita pilih. Kasihan dia kayak menanggung azabnya Pak. Kalau ada pemimpin Pak ya, berkhianat dengan warganya Pak, berkhianat, tidak mencium bau surga. Jadi kita Pak, kita bantu calon presiden yang menurut kita tidak layak, jangan kita pilih dia. Itu cara kita bantu. Jangan kita pilih. Tapi kalau kita pilih Pak, ada calon 3 presiden. Otak kita mengatakan dia ini paling bagus, paling alim, paling berilmu, paling berpengalaman, punya keahlian lebih dari yang lainnya. Lantas karena kita demo duit amplop Pak ya, karena kita ini partai bukan partai yang terbaik tadi presiden, tapi partai yang lain Pak ya, milih yang lain Pak. Itu namanya dalam hadis Hakim, dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan berkhianat kepada orang yang beriman Pak. Saya nih Pak pernah mengisi Pak khutbah Jumat ini, mohon maaf ini sedikit cerita Pak ya. Sekitar sebulan yang lalu apa ya, atau 2 bulan yang lalu, ada masjid di daerah Sukabangun Pak, masjid kampung. Saya bercerita tentang kepemimpinan dalam Allah, bagaimana Allah memberikan gambaran sosok pemimpin yang perlu untuk kita pilih Pak. Di Quran itu ada mengajarkan Pak, banyak mengajarkan. Sekarang ini sekalian, kalau ada khotib menyampaikan materi tentang cara memilih pemimpin, tidak apa-apa Pak, asalkan dia tidak menyebut nama Pak ya, dan tidak menyebut partai. Asalkan yang disampaikannya itu Pak sesuai adalah ajaran Quran dan Sunnah. Tapi kalau dia menyampaikan kepemimpinan tidak menyebutkan dalil Quran, tidak menyebutkan dalil hadis, itu bisa di blacklist. Tapi selama dia menyebutkan dalil Quran dan hadis, itu bisa dijamin dia akan benar. Asalkan dia menyebutkan Quran Pak ya, dan pemahaman dia itu benar, bukan menyebutkan dalil tapi ya sesuai. Ada juga Pak asal menyebutkan dalil baik tapi salah cara memahami dalil itu, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, wa min azabil qabri, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan, dilindungi, diselamatkan dari azab kubur Pak. Yang ini yang kedua, azab kubur itu gimana Pak? Jadi memang ada Pak azab kubur itu Pak. Azab kubur itu ada Pak, siksaan di azab kubur. Ini dalilnya ini Pak, ini hadis, ini adalah hadis Pak ya, Bukhari Muslim. Jadi ini hadis yang menerangkan bahwa memang ada azab kubur. Siapa yang kena azab kubur Pak, bisa jadi dia masuk neraka, bisa jadi juga dia di azab kubur bersih sehingga nanti dibangkitkan dia bisa masuk surga. Sudah dibersihkan dulu dia masuk kubur. Atau bisa juga Pak azab kubur kena, azab neraka juga kena. Tetapi Pak, pada intinya adalah orang kalau dia kena azab kubur Pak, berarti dia berpeluang kena azab neraka. Nah ini hati-hati Pak, hati-hati Pak. Azab kubur itu bukannya hal yang ringan Pak. Dak kate baking,
ndak kate senjata, ndak ada pelindungan, Pak. Dewean di kuburan. Sempit Pak kuburan itu Pak, sunyi. Lagak 3 bulan Pak, tanah itu turun Pak, turun. Terhimpit Pak, ndak pacak lagi sholat. Makanya Pak yang meninggal itu aman pacak dikasih Allah kesempatan untuk beramal. Pak, saya bisa menjamin apa yang diucapkan kalau beliau ngomong, ya Allah ya Tuhanku, semua hartaku kuinfakkan semuanya. Ngapa Pak? Supaya dia selamat. Tapi kan tidak mungkin dia mengucapkan lagi Pak. Yang namanya dia mati bukan hak dia lagi, sudah hak ahli waris. Bagi yang belum sholat Pak, pengen kalau dikasih waktu dia nak sholat. Makanya menurut kalian, memang hidup ini sangat mahal. Sangat mahal Pak, untuk kita gunakan beramal soleh. Makanya kenapa Pak kita diajarkan zikir itu Pak, jangan tanggung-tanggung. Istighfar seratusan, seribuan, sholawat seratusan, seribuan. Itulah baca Quran, bukannya mohon maaf Pak, 1 hari 1 halaman. Kenapa Pak kita itu dianjurkan menghafal Quran Pak? Kenapa anak kita itu harus kita didik menghafal Quran Pak? Supaya mainan dia itu, supaya pecian dia itu, supaya kemampuan dia membaca Quran 1 hari itu bisa mencapai 3-5 juz. Bagi penghafal Quran 30 juz Pak, itu level dia murojaah membaca Quran 1 hari itu sekurang-kurangnya 3 juz. Sekurang-kurangnya Pak. Tapi kalau kita dah hafal Quran Pak, dah hafal Quran Pak, bisa kita membaca 1 juz itu sudah hebat. 1 hari. Makanya orang yang hafal Quran itu Pak, dia mudah membaca Quran. Kenapa? 3 juz bisa dalam sejam. Sekurang-kurangnya sejam setengah. Nah, rugi tak Pak kita Pak kalau 1 hari kita cuma dapat 1 halaman Pak? Rugi tak Pak? Rugi tak Pak? Nah, kalau saya Pak sebagai orang tua Pak ya, saya Pak, kalau saya punya 10 istri Pak, masing-masing istri punya 10 anak, saya ada 100 Pak, saya memohon kepada Allah dan berusaha 100-100-nya anak saya itu semuanya hafal Quran. Akan saya usahakan, akan saya usahakan Pak. Biarpun saya tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya simpanan emas, tidak punya simpanan uang, anak saya jadi hafal Quran 100-100-nya Pak. Semuanya. Karena kenapa Pak? Kalau ada yang lewat tidak hafal Quran, rugi saya, rugi dia anak itu. Supaya anak kita jangan menyesal. Bapak kenapa tidak nyokolahkan aku hafal Quran? Bapak kenapa tidak saya bisa baca, bisa sholat dengan bagus, ngerti artinya? Bapak kenapa tidak mendekatkan saya dengan pemahaman agama? Kalau saya tahu agama, pasti saya akan banyak berbuat untuk agama ini. Nyesel Pak bisa jadi anak kita Pak. Apalagi zaman sekarang ini Pak, zaman sudah anak-anak dah ngapal Quran Pak. Dah ngapal Quran Pak. Ini hari Pak di Jawa Pak ya. Banyak Pak pesantren untuk anak SD hafal 30 juz Pak. Program SD 30 juz Pak. Ini tolong doanya Pak. Ini yang di Lemabang ini, yang di Perumahan Rakyat. Yang Al-Quran Karim itu Pak, itu program reguler Pak ya. Reguler ini targetnya sangat terbatas. Karena kenapa? Karena bentuknya masih informal. Anak-anak sekolah formalnya di luar Pak. Nah, kita alhamdulillah sudah membebaskan lahan di depan pesantren Al-Quran Karim. Harganya 1 miliar Pak. Luas tanahnya itu Bapak mungkin tahu Perumahan Rakyat Pak ya? Itu Bapak Ketua tahu Pak ya? Tanah Pak Ujang Pak, Ujang Sahrial. Nah, itu sudah kita beli 1 M Pak. Ya, Janalo itu. Sudah kita beli 1 miliar. Sekarang ini sedang penimbunan. Nah, di sana rencananya Pak akan kita buat program sekolah menengah pertama SMP,
atau setingkat sanawiyah, sekolah sanawiyah setingkat SMP, sekolah tahfiz Quran setingkat SMP. Programnya 3 tahun 30 juz. Dan saya mengharap Pak, semoga nanti di sana juga, baik di gedung itu juga maupun di lokasi dekat situ, akan kita upayakan juga insya Allah SD 6 tahun 30 juz. Ini yang di sana Pak. Nah yang di Mata Merah Pak, kita punya tanah 6,2 hektar. Nah sekarang ini Pak, saya lagi merintis jalan Pak. Ada lokasi 1 hektar, dari 6 hektar itu lagi saya rintis. Jadi sekali lagi mohon maaf, 6 hektar itu Pak semuanya sedang dirintis Pak, dirintis jalan. Sedang dibersihkan. Sedang kita pagari, mau kita pagari, kita berintis jalannya, mau kita bentuk. Nah, di sana insya Allah akan kita buat juga serupa insya Allah. Cuman di sana lahannya lebih luas, insya Allah fasilitasnya lebih lengkap insya Allah. Nah, insya Allah di sana itu, di Mata Merah itu akan kita upayakan membangun TK tahfiz Quran sampai perguruan tinggi tahfiz Quran. Mohon doanya dari Bapak sekalian. Nah, ini dalam hal ini Bapak sekalian, kalau boleh saya menyampaikan, saya jarang menyampaikan ini Pak ya. Saya mohon izin kepada Pak Zul dan juga kepada Pak Ketua Masjid. Saya ini hanya menyampaikan informasi Pak. Menyampaikan informasi kalau sekiranya saya mengharapkan Bapak sekalian mengambil ini bagian dari amal soleh, bagian dari amal jariah. Yang saya bersama Bapak sekalian, Bapak melihat saya langsung, mengenal saya langsung, dan saya bukan lagi orang asing bagi Bapak sekalian, dan saya sudah menganggap Bapak sekalian sebagai keluarga saya. Saya mengajak bagi Bapak sekalian yang ingin menabung akhirat, investasi akhirat, mari sama-sama kita tanamkan di sana, karena di sana sangat membutuhkan sekali. Saya sekarang ini Bapak sekalian, untuk merintis jalan Pak, saya sampai terhutang-hutang saya. Saya nggak bisa berhenti Pak, karena itu harus saya lakukan. Termasuk juga membuat pagar Pak. Tanah itu lagi diganggu orang. Saya harus mengusahakan dana, walaupun saya harus minjam untuk bisa memagarnya itu, supaya jangan sampai dicaplok orang. Bapak tahu kan, Mata Merah itu sangat banyak juga itu bandit-banditnya kan. Nah, itu tanahnya tanah wakaf, membangunnya juga dengan infak wakaf kaum muslimin. Nah, Bapak sekalian yang punya tabungan, kita ini Pak, tidak tahu Pak berapa lama kesempatan kita hidup Pak. Bapak atau punya istri, atau bapak atau istri, anak-anak, keluarga detolan, boleh Pak diajak Pak. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita dan yang kita ajak. Kita mengajak orang Pak, ya kita ajak, mau dia berinfak, kita dapat pahala yang dia dapatkan. Kita misalnya Pak tidak pacak nyumbang 10 juta Pak, kita mungkin 1 juta, kita ngajak anak-anak kita, ayo nyumbang. Siapa tahu anak kita Pak, karena bapaknya yang ngajak 5 juta sekok anak, siapa tahu Pak. Apalagi kalau bapaknya ngomong, tidak usah banyak-banyak kau nyimpan dunia, perbanyaklah simpanan akhirat. Anak kita soleh, tidak mungkin dia akan mengabaikan apa kata bapaknya. Sekalian, kalau saya sebenarnya ingin mengajak sekalian, bagi yang ingin melihat lokasi, saya ingin mengajak sekalian ke lokasi melihat ke sana Pak. Kalau yang di Pulau Rakyat kan dekat Pak, saya bisa ke Mabang, mampir sebentar. Mohon doanya Pak, semoga dimudahkan Allah. Saya sedikit cerita Pak. Kemarin lusa rasanya, saya keluar dari gang tembusan, Sangka Badrudin Pak. Saya melihat ada batu-batu bekas, bongkahan batu-batu bekas. Ya. Saya melihat di situ ada bapak yang tinggalnya dekat situ juga, mungkin milik dia atau milik keluarganya. Pak, intinya saya bilang begini, Pak, bisa nggak itu batu-batu bekas itu saya bawa ke Mata Merah? Saya bilang gitu. Saya lagi berintis jalan sana itu.
Kata dia begini, nanti kalau pembangunan, nanti dia akan ngirim, saya akan ngirim pasir sama semen. Kata dia begitu, Pak. Untuk anak dia sudah ada yang almarhumah, Al-Qur'an begini Pak, artinya saya berhusnuzon bahwa semoga niat yang baik ini Allah gerakkan ke umat Islam untuk membantu Pak. Karena kita ini Pak, sekarang ini mohon maaf Pak, banyak orang tua itu yang pening dengan anaknya Pak. Masukkan ke SMP, SMA, tidak jelas ibadahnya. Kadang-kadang anak-anak itu lebih akrab dengan HP-nya daripada Qur'annya Pak. Kadang anak-anak itu Pak tidak tahan sholat di masjid, tapi dia tahan berkilo-kilo pergi ke tempat untuk main Pak, tempat kawannya Pak. Betul lah Pak. SMA, sholatnya masih 2 kali sehari Pak. SMA, kuliah, subuhnya, siangnya. Nah kita mengharapkan Pak anak-anak kita itu Pak sebagai permata dunia dan akhirat. Dan menghafal Quran itu jangan tanggung-tanggung Pak. Lengkapkan nian 30 juz Pak. Jangan 2 juz 3 juz dia mau jadilah, jangan. Semoga manfaat Pak. Ini saya belum menuntaskan Pak ya. Berarti oh ya, nazuri fi ma yurdika 'anna la ilaha illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما